Alhamdulillah. Siang ini ya, menjelang siang ya, Allah Subhanahu Wa Taala perkenankan kita untuk bermajlis via online menggunakan tumbas apa namanya tafsir-tafsir berkaitan dengan pendidikan ya, tafsir tarbawi. Baik, Ana sudah bagikan topik-topik ya eh, terkait dengan tafsir tarbawi. Mungkin siapa di antara antum yang sudah siap presentasi? Afwan izin ana Ustaz Ahmad Yusuf. Ahmad, anta musta'id Ahmad? Ya. Eh, Monggo, kalau ada yang siap boleh mengawali, tapi kalau tidak ada, mungkin nanti Ana lagi yang maksudnya tentu siapkan dulu lah ya. Baik, Ibu sekalian, sebelum kita masuk ke materi, tentu kita akan absen dahulu. Nah, yang pertama Ahmad Nur Sidik, Mewujud, Maujud Ustaz. Lestari Puji, Hadiroh. kemudian Oki Aulia, Hadirah Ustaz. Nabila Salsabila, Hadiroh Ustaz. dan Abidah Rahmah. Hadir Ustaz. Hmm. Kemudian selanjutnya ada Rifar Azka, Hadir Ustaz. Berlian Nurani, Hadirah. Ari Satun, Ari Satun Mewujud Mbak, Marzalat Fitorik mungkin, Atika Rahma, Hadirah Ustaz. Hadira. Hadirah Ustaz. Hmm. Kemudian ini adalah Eka Lutfia, Hadiroh Ustaz. Siti Saida, Hadiroh Ustaz. Nur Ain, Nur Ain lama, Adkia, Hadiroh Ustaz. kemudian Ahya Nur Faza. Hadirah Ustaz. Suara anak terdengar nggak? Kurang jelas atau jelas? Jelas. Dengar. Oh, sudah. Sapri M. Zeno, M. Sapri, Mawujud Ustaz. Hadir Ustaz. Fajar Yasin, Hadir Ustaz. kemudian Sofi Aulianisha, Sofi, belum ya. Kemudian Fadia Kharajat, An-Nazma Fauzan, Hadir Ustaz. Yensti Teguh Utami, Hadiroh Ustaz. Najwa Lupita, Najwa, sama Nurul Farah, Hadiroh Ustaz. Didik Supatmadi, Hadir. Imuran, Hadir Ustaz. Hadir. kemudian Ummu Abdurrahman, Hadirah. Zahra, Hadirah Ustaz. ya, ya, karena mulai dari tafsir Al-Alaq itu ya. Dari Coba. siapa Hadiroh Ustaz? Oh, enam. Ada kan. Tadi nggak dengar waktu Ustaz manggil. Iya, labas. Nah.
Bismillahirrahmanirrahim. Kita bacakan ya apa namanya tafsir eh, terkait dengan pendidikan di antaranya surat Al-Alaq. Kedengeran suaranya ya? Terdengar Ustaz. Ustaz. Itu ya, dapat. Cuma nggak bisa di-share ini tafsir Ibnu Katsir ya berkaitan dengan berkaitan nah, nah. Bismillah. Tafsir surat Iqra wa hiya awwalu syai'in nazala minal Qur'an. Baik. Jadi jadi tafsir yang ya walaupun apa namanya pendapatnya ada yang berbeda ya berkaitan dengan ini. Jadi ini ada perkataan Imam Ahmad berkaitan dengan surat ini ya. Nah, kemudian di sini diceritakan bahwa eh, apa namanya Rasulullah SAW ketika itu beliau di eh, eh, Aulu ma
bada'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal wahyi ar-ru'ya as-sadiqah min an-naum. Ya. Fakana la yara ar-ru'ya illa ja'at mithlu falakis subh. Jadi apa namanya hadis ini apa namanya bahwa surat ini dia berkaitan dengan turunnya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala berupa ru'ya as-shadiqah bin naum ya. Jadi mimpi yang benar ya ketika tidur ya. Nah, intinya begini ya. Eh, kemudian maka itu Hira ya fayatahnas fih. Jadi kemudian apa namanya ya Ya'ti Rasulullah SAW mendatangi Gua Hira ya wa yatahannasu fihi, kemudian beliau yatahannus ya apa namanya berdiam diri ya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala mengikuti syariatnya Nabi Ibrahim alaihissalam bahwa at-ta'abbud, jadi tahannus ayat ta'abbud, jadi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala al-layali zawatal adad, jadi beberapa malam. Di sini tidak hanya sehari tapi ya maksudnya beberapa malam beliau berat di sana. Dan mungkin kalau ada yang pernah umroh ya, di sana Masya Allah, Gua Hira itu tinggi, cukup tinggi ya. Nah, dan bisa dulu dengan berjalan kaki menuju puncak gunung ya. Eh, dan apa namanya, turunnya di sini, apa namanya, ayat Al-Quran ini ya, di sini Iqra, qala Rasulullah SAW. Nah, jadi apa namanya, Rasulullah SAW dalam bertemu malaikat Jibril itu ya, katakan Iqra, katakanlah Iqra, bacalah gitu ya. Kemudian wakultu, maka aku menjawab ma'ana biqari, aku tidak bisa membaca. Aku bukan seorang yang bisa baca gitu ya, ma'ana biqari. Nah, kemudian beliau eh, disuruh baca lagi ya. Arsil ini qala Iqra ma'ana biqari. Jadi disuruh baca lagi nah, ma'ana biqari. Kemudian summa Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, kemudian sampai 3 kali beliau diulang untuk mengucapkan Iqra ma'ana biqari. Iqra ma'ana biqari begitu ya. Kemudian faqala, maka malaikat Jibril kata Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Hatta balagha ma lam ya'lam, sampai apa namanya surat malam ya'lam. Apa namanya ayat yang malam Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Nah, ikhwan sekalian bahwa apa namanya hadis ini maafkan saya salah terus ngomong ya. Jadi artinya bahwa ayat ini Masya Allah memberikan suatu eh, perkara yang besar ya, bahwa anjuran ya pada kita, pada kaum muslimin ya, bahwa membacalah, itu membaca. Jadi jangan kita berhenti untuk membaca. Yang pertama maqala Allah wa qala Rasul ya, maqala Allah wa qala Rasul ya. Nah, kemudian berkaitan dengan eh, apa namanya membaca ini tentu berkaitan dengan hal eh, yang apa namanya mencari ilmu dari ilmu orang yang mengetahui, intinya para ulama ya, para ulama. Jadi kemudian apa namanya berhenti eh, selesai ya pada ulama yang lain. Jadi artinya seperti para ulama terdahulu berguru ke banyak ulama-ulama yang mendahulinya. Jadi artinya ulama generasi sebelumnya gitu ya. Begitu juga apa namanya bahwa kita ya seorang thalibul ilm tidak berhenti untuk menuntut ilmu ya.
Nah, kemudian ikhwas sekalian, perkara turunnya wahyu ini, ya Rasulullah SAW mengalami apa namanya ketakutan ya, faraja'a biha tarjufu biwaridihi hatta dakhala ala Khadijah. Ya, beliau itu cukup ketakutan ya, bahkan beliau menyatakan zamiluni zamiluni ya, saking apa namanya merasa kedinginan ya, kedinginan. Jadi saking ketakutannya sampai beliau menyatakan zamiluni zamiluni ya, zamiluni ya artinya apa? Selimuti aku ya, selimuti aku ya. Nah, jadi ibu sekalian, untuk turunnya ayat ini, masya Allah ini perkara yang besar ya, artinya nah, ya ayat apa namanya zalzalah apa namanya al-alaq ini menunjukkan bahwa seorang muslim harus mari membaca Al-Quran, membaca kitab apa nama hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kalau ulama ya, ya, eh, nah seperti itu. Jadi tidak kemudian terlena ya, sebagaimana Anda sudah sampaikan. Coba tuh apa namanya banyak membaca dan tadi apa yang sudah ditugaskan ini ya, karena sudah ditugaskan ya, sudah dibagi-bagi kemarin. Saya pikir sudah ada yang siap untuk eh, apa namanya, memberikan presentasinya ya. Baik. Kemudian ibu sekalian, ini kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Qad khasyitu alayya." Ya, sungguh saya akan takut apa namanya berkaitan dengan aku ya. Jadi maksudnya beliau ini beliau ini apa namanya? Ya, mendapat wahyu pertama tentu menjadi sangat ketakutan ya, karena melihat Jibril itu dia eh, mungkin beliau baru temui ya. Nah, jadi ya beliau kaget ya. Kemudian faqalat lahu uh, istrinya Khadijah, eh, Rasulullah SAW berkata kepada Rasulullah SAW, kalla ya, abshir, fa wallahi la yajzikallah abada ya. Jadi innaka la tasilur rahim. Nah, jadi kala janganlah begitu, saya akan berikan kabar gembira, maka demi Allah la yajzikallahu abada. Allah tidak akan menyia-nyiakan menyia-nyiakan engkau selamanya ya. Nah, jadi di sini ada suatu penegasan ya pada kita bahwa apa namanya ya, ya ini amanah ya, amanah. Jadi wahyu tentu suatu perkara yang besar ya, dan antum adalah penerima ya, penerima apa namanya risalah kenabian ya. Artinya seorang thalibul ilm yang orang-orang yang mempelajari ilmu Allah Subhanahu wa taala adalah eh, disebutkan al ulama warasatul anbiya. Rasulullah SAW menerima wahyu begitu ketakutan ya. Fa khasyitu alayya. Qad khasyitu alayya kata beliau ya. Jadi qad khasyitu alayya, saya sungguh ya. Qad itu artinya apa namanya sangat sungguh ya. Ya, ciri-ciri dari eh, apa namanya fi'il ya. Di antaranya ada qad di sini artinya sungguh-sungguh ya. Qad khasyitu alayya. Ya. Aku khawatir dengan diriku ya. Tapi ditegaskan oleh istrinya bahwa tidak, janganlah ya, Allah tidak akan menyanyiakan kau, tidak akan apa namanya membuat susah, tidak akan membuat apa namanya berat dan sebagainya. Jadi jadinya bahwa apa yang terjadi padamu adalah suatu kebaikan ya. Nah, kemudian ikhwas sekalian, khalaqal insan, Allah menciptakan manusia min alaq ya, dari segumpal daging ya. Baik, ikhwas sekalian, eh,
perintah terkait dengan Iqra sampai Rasulullah SAW diulang sampai 3 kali. Iqra ma'ana biqari, Iqra ma'ana biqari, Iqra ma'ana biqari. Ini dalam pendapat yang lain disebutkan bahwa begitu sangat dianjurkan untuk ya thalabul ilm ya, sebagaimana Rasul juga sampaikan thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin ya. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Jadi menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim ya. Thalabul ilmi faridatun baik itu muslim laki-laki maupun perempuan ya. Jadi saking wajibnya menuntut ilmu ya, karena dalam hadis yang lain disebutkan uh, mayuridillah bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki menjadi orang baik, maka Allah akan pahamkan dalam urusan agama. Ya, Allah pahamkan, Allah kuatkan ya dalam ilmu agama. Maka ini suatu hal yang baik bagi kita, dan teruslah thalabul ilm ya. Jadi terus mengkaji ilmu sebagaimana para ulama terdahulu mereka sangat heros dalam menuntut ilmu. Ya, mereka eh, ya safar ya dari satu negara ke negara lain, Masya Allah, dari satu negara ke negara lain dengan berjalan kaki, ada yang menggunakan onta, bahkan perjalanan 1 bulan untuk menuntut ilmu. Ya, begitu juga antum mungkin dari jauh-jauh dari pelosok-pelosok negeri mana ya, dari Sumatera, ya seantero Jawa, seantero Indonesia lah tentunya. Ini suatu perkara yang masya Allah. Nah, namun jangan merasa cukup dengan yang ada. Antum 2 hari mungkin menggunakan untuk thalabul ilmi ya. Nah, ini juga harusnya diimbangi dengan ilmu-ilmu lain ya di hari-hari yang lain. Artinya ada waktu gunakan majelis ilmu ya. Sekarang dimudahkan ada online ya. Masya Allah, dulu harus offline terus dan sebagainya. Ini perkara yang cukup membuat apa namanya? Bahkan ada yang, kalau ada ulama menyatakan ada yang sampai menjual eh, apa namanya, atap rumahnya ya, Masya Allah, saking hirosanya dalam menuntut ilmu ya. Nah, ada yang berjalan 1 bulan. Saya pikir di Indonesia ya tidak sampai 1 bulan, zaman yang modern seperti sekarang ya. Nah, tentu apa namanya, ini membawa kemudahan bagi kita di zaman modern ini, tapi jangan sampai kemudahan-kemudahan tersebut melenakan kita ya. Nah, kemudian lam ya'ti rajulun qattah bima ji'ta bihi ya illa audi. Jadi maksudnya di sini disebutkan bahwa Rasulullah SAW terkait dengan pertemuan dengan malaikat Jibril itu ya, ya kaget ya, karena nggak pernah ketemu sebelumnya ya, nggak pernah ketemu sebelumnya, dan ini suatu perkara yang baru, maka beliau cukup kaget sampai beliau menyatakan zamiluni 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 ya. Nah, beliau minta diselimutin karena ketakutan ya, ketakutan, Masya Allah. Nah, ya kita mungkin nggak sampai seperti itu, kita baca seperti biasa aja ya. Kalau Rasulullah SAW di kala itu, Masya Allah, menerima bertemu dengan malaikat Jibril, eh, apa namanya, seperti itu ya. Kemudian di kitab ini disebutkan apa namanya, Jibril ya berkata, ya Muhammad innaka la Rasulullahi, innaka la Rasulullahi haqqan. Ya, sungguhnya wahai Muhammad, sungguhnya engkau adalah utusan, benar-benar utusan Allah gitu ya, benar-benar utusan Allah. Beliau ini apa namanya, menegaskan ya bahwa tidak perlu takut, engkau adalah utusan Allah Ta'ala ya, utusan Allah Ta'ala. Jadi eh, hal ini wajar ya, mungkin karena kita seperti kita misalnya bertemu suatu hal yang baru, yang unik ya, misalnya kalau misalnya ketemu dengan masyayikh yang luar biasa, yang luar besar atau luar biasa ilmunya, itu kaget kan gitu ya. Nah, dengan bersama manusia, apalagi ini bukan manusia ya, malaikat itu memiliki 600 sayap. Insya Allah suatu hal yang kaget sekali ya. Maka wajar kalau Rasulullah menyatakan zamiluni zamiluni ya. Akan beliau khasyid, qad khasyitu alayya, beliau menyatakan itu. Sungguh aku takut, apa namanya, khawatir dengan diriku, khawatir. Hmm. Nah, kemudian kemudian setelah turunnya surat Al-Alaq ini ya,
فإذا طالت عليه فترة الوحي limisli dzalik. Ya, setelah itu ada fatrah, ada jeda ya. Jeda tidak turun wahyu. Tapi sekali lagi bukan masalah itu, tapi yang paling pokok adalah bahwa bagaimana seorang muslim ini eh, apa namanya ya hirasah ya dalam menuntut ilmu. Jangan cukup merasa cukup dengan ilmu yang tidak kita miliki ya. Jangan cukup dengan menuntut ilmu ya dari apa yang sekarang ada. Kalau ada waktu, kita gunakan. Ada waktu, gunakan untuk thalabul ilmi. Di mana? Di majelis ilmu yang dekat dengan rumah kita, misalnya, karena ini online ya. Nah, bisa juga dengan offline ya, dengan masyai-masyai kalau memang kita sudah bisa ke sana. Artinya, kalau memungkinkan ya, maka bermajelis via online. Tapi jika lebih memungkinkan ada waktu, ada ini bisa bermajelis dengan masyai-masyai yang di luar negeri ya, misalnya di mana di Saudi, misalnya seperti itu, di Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu ini ya, mungkin tidak sekarang ya, barangkali nanti antum S2 di sana misalnya, Allah Ta'ala alam. Nah, ikhwan sekalian, eh, ini terkait dengan surat Al-Alaq, simpel-simpel aja, yang pokok, yang intinya bahwa surat Al-Alaq ini salah satu ya dalam hadis ini, dalam konteks kita ya belajar masih apa namanya tafsir Tarbawi ini adalah membuat kita terpacu ya bagaimana Rasulullah SAW dianjurkan untuk Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq alladzi 'allama alladzi khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama 'allamal bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam dan sebagainya ya. Nah, jadi ikhwas sekalian seperti itu ya, bahwa seorang talibul ilm harus senantiasa hirasah dalam menuntut ilmu ya. Bahkan ya sangat-sangat dianjurkan untuk talibul ilmi, bahkan apa namanya disebutkan ya bahwa dalam kitab Nawaqidul Islam, orang yang tidak mau peduli dengan Islam, tidak mau belajar dengan Islam ya, bahkan bisa batal Islamnya ya. Nauzubillah wa na'udzubillah, ini suatu perkara yang sangat mengagetkan kita tentunya. Jadi seorang talibul ilm, seorang muslim harus talibul ilm, harus terus menuntut ilmu ya. Maka Imam Syafi'i menyatakan tulus zaman, sepanjang zaman ya. Nah, kalau bahasanya Imam Ahmad atlubul ilma hatta adkhulal kubur. Satu menuntut ilmu sampai datang kematian. Nah, kemudian dalam menuntut ilmu tentu harus sabar tadi ya. Sabar ketika ada masalah-masalah ya. Ada masalah-masalah ini, masalah itu, ya sabar ya. Tidak boleh kita marah atau tidak tidak sabar ya. Rasulullah dalam banyak hadis menyatakan la taghdab faraddad miraran wa qala la taghdab. La taghdab, jangan kau marah. Rasulullah faraddad miraran. Rasulullah mengulang-ulang ya. Terus menerus mengulang la taghdab. Faraddad miraran wa qala la taghdab. Ya taghdab wa la taghdab wa la taghdab ya. Nah, itu jadi konteks dalam apa namanya kemudahan ada, tapi mungkin ada sedikit-sedikit yang kurang ya, mungkin ada kurang ini kurang itu, ya bersabar ya. Ya innamal usri yusra, innamal usri yusra, sungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. 6 alladzi 'allama bil qalam, ya Allah Ta'ala mengajarkan bil qalam, dengan qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Jadi maksudnya ada mufassir yang menyatakan bahwa ya kolam di sini ya makhluk Allah Subhanahu Wa Taala, ya bagian dari makhluk Allah Subhanahu Wa Taala, dan ya kalau kita pakai kolam bolpen ya, kalau di bahasa Indonesia bolpen ya, tapi maksudnya di sini bahwa ya kolam yang menulis apa namanya takdir Allah Subhanahu Wa Taala ya, takdir Allah Subhanahu Wa Taala berkaitan dengan makhluk-makhluknya yang begini-begini ya, misalnya yang si fulan namanya ini semua yang ditulis ya sebelum diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alamal insana ma lam ya'lam. Manusia
Ya, Allah Ta'ala mengajari manusia apa-apa yang tidak memberikan pengajaran kepada Nabi Adam alaihissalam, apa-apa yang tidak diketahui. Nah, di Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan kepada kita untuk setiap hari berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Robbi zidni ilma, zidni tambahkan kepadaku ilmu. Ya, Robbi zidni ilma, tambahkan kepadaku ilmu, ya, apa, bahwa eh, ya semua rahasia, apa namanya, termasuk bukan rahasia, ya, ilmu itu sangatlah banyak, ya, ilmu. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk bagaimana dikaruniai ilmu tersebut, artinya tidak hanya berusaha, ya, terutama berdoa. Doa usilahul mukmin, doa itu senjatanya orang mukmin, ya. Doa usilahul mukmin, doa adalah senjatanya orang mukmin. Maka berdoalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala apa-apa yang mungkin belum kita ketahui. Baik, sampai sini ada yang belum dipahami mungkin. Nah, ibu sekalian, ada yang visual, mungkin minkum soal. Belum ada Ustaz. Ya, suaranya tidak terlalu jelas. Belum ada Ustaz. Oh, belum ada. Nah, nah. Baik. Nah, jadi surat 6. Kemudian ikhwas sekalian, kita masuk ke poin berikutnya berkaitan ilmu, ya. Jadi para ulama, beliau memulai pelajarannya dengan Al-Quran. Mulai pelajaran dengan Al-Quran, ya. Nah, jadi mereka di masa kecilnya itu dengan menghafal Quran. Di al-ilmu bil hifz, jadi ilmu itu dengan menghafal, kemudian setelah itu mempelajari tafsirnya kepada ulama-ulama yang sebelumnya, ya. Kemudian ikhwan sekalian, bahwa eh, ya makanya para ulama terdahulu, misalnya Imam Syafi'i, beliau selesai hafalannya di usia yang 7 tahun. Ada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab misalnya 10 tahun, ya, dan sebagainya. Jadi mereka menghafal Quran, kemudian menghafal kitab-kitab gurunya, ya, misalnya kayak Imam Syafi'i setelah hafal Quran dia beliau menghafal Al-Muwatta, ya, kitab Imam Malik, dan seterusnya dan seterusnya, menghafal. Jadi semua kitab itu memang dihafal. Nah, begitu. Hmm, Nah, beda dengan mungkin di zaman modern ini, orang kadang anti ceramah, ya, anti dengan maksudnya metodenya pengen macam-macam, metode ala barat, ya. Eh, Mungkin ada yang terhibur, tapi sejatinya kalau hafalan itu dihilangkan, seorang tidak hafal, maka ya dia tidak punya pegangan, ya, maksudnya tidak punya pegangan yang kuat, karena pemahaman itu atau apa yang kita pahami sekarang bisa jadi lupa besok kalau tidak dihafal. Nah, seperti Imam Syafi'i misalnya, beliau mengulang-ulang pelajarannya, ya, itu sampai 5 kali sehari, pelajaran barunya 5 kali sehari, Masya Allah. Atau ada ulama sekali yang lain itu sampai 70 kali mengulang pelajarannya, Masya Allah. Ya, saking hirasanya dalam thalabul ilm. Saking hirasanya dalam thalabul ilm, maka sampai mengulang-ulang pelajarannya sampai berapa? 70 kali, Masya Allah. Jadi ulama itu tidak ada namanya SKS, ya. Kalau dulu nggak ada pelajaran, nggak ada apa UTS, UAS nggak ada, ya. Jadi UTS, UAS atau ulangan harian tidak ada. Jadi mereka itu belajar untuk ilmu saja, bukan li ajli syahadah. Tidak ada syahadah dulu, ya. Di syahadah itu ya, ya, zaman-zaman kekinian sebenarnya, ya. Nah, terus ada jenjang-jenjang pendidikan seperti ter terstruktur, ya, kayak SD 6 tahun misalnya, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun misalnya. Nah, itu di zaman-zaman kekinian. Zaman dulu tidak ada. Jadi tulus zaman ada yang sampai 40 tahun, ya, baru selesai dan sebagainya, ya. Itu pun nggak selesai, artinya tetap
bikin ma'had nih, terus bikin apa belajar lagi. Jadi memang dulu tidak ada batasnya. Orang menuntut ilmu tidak ada batasnya. Nah, zaman sekarang dibatasi waktunya. Kerja 6, 4 tahun ya, dan sebagainya. Ini juga mungkin ada hal yang eh, kelebihan kekurangannya. Kelebihannya bisa men-setting ya. Nah, men-setting apa namanya? Hal-hal yang diproyeksikan misalnya ya. Misalnya ada jedanya tadi ya harus dari Maisha misalnya terus kapan eh, bisa menikah dan sebagainya. Kalau zaman dulu tidak ada. Zaman dulu orang bisa menikah di usia muda. Ya, orang sudah balik itu sudah bisa menikah. Nah, itu zaman dulu ya. Jadi orang dulu sudah balik sudah bisa menikah. Nah, bahkan ada sahabat itu selisih dengan anaknya cuma 12 tahun. Ya, berarti dia usia yang masih sangat muda menikah ya. Nah, tapi mereka terus labul ilmu, terus menuntut ilmu. Jadi kan dalam satu riwayat disebutkan mereka menghafal Quran 10 ayat, dihafal, diamalkan, kemudian melanjutkan hafalannya. Ya. Nah, jadi ya itu ya, jadi suatu perkara yang unik ya eh, pada zaman itu ya, Masya Allah. Dan mereka ini ya tidak berarti setelah selesai berkeluarga kemudian tidak tidak belajar lagi tidak ya. Jadi terus menuntut ilmu ya sampai selesai. Walaupun tidak semua jadi ulama ya, tidak semua jadi ulama. Mungkin ada sebagian yang cukup jadi muadzin saja dan ada dan sebagainya. Jadi artinya tidak semua mereka apa namanya menjadi perawi-perawi hadis, tidak semua. Ya. Ada mungkin ya cukup ini ya namanya ya sesuai kemampuan mereka ya. Tapi sejatinya bahwa thalabul ilm terus eh, menjadi fardu ain ya, terutama berkaitan dengan kalau Syekh Muhammad Ali Ilham menyatakan apa? Terutama berkaitan dengan rukun iman, rukun Islam ya, berkaitan dengan sholat, ya puasa, zakat, haji itu harus kita pelajari. Semua orang harus belajar ini ya, tidak hanya orang tertentu. Semuanya harus belajar. Jadi tidak boleh acuh tak acuh terhadap agama. Ya. Karena min nawaqidil Islam kata Syekh Muhammad Abdullah. Dulu di antaranya pembatal keislaman itu di antaranya apa? Nah, tidak mau belajar. Nah, ini harus kita sampaikan ya kepada kaum muslimin. Semuanya harus bukan hanya ilmu-ilmu agama apa dunia ya. Nah, ilmu dunia itu berikutnya harus agama dulu baru setelah itu mungkin ada di antara yang punya kelebihan untuk belajar ilmu tertentu yang bermanfaat ya, ilmu tentang apa namanya ketentaraan misalnya ilmu kedokteran misalnya, atau yang lain yang dibutuhkan oleh kaum muslimin ya boleh ya ya tapi terutama ya ilmu tentang agama itu nomor satu itu ya. Eh, Setelah itu mungkin ada yang eh, ya ilmu-ilmu lain yang tidak tidak sangat dianjurkan yang akhirnya kita boleh tahasus di sana atau tahasus yang lain ya artinya kepakaran-kepakaran di bidang tertentu ya baik itu sekalian eh, kita jadi berkaitan dengan eh, tafsir terbaru ini hanya al-alaq 1 sampai 5 ya yang lain tidak ya nah jadi ya, sekali lagi bahwa seorang thalibul ilmi adalah eh, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya karena dalam hadis Nabi SAW disebutkan khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an, yang belajar Al-Qur'an. Sebagaimana tadi Anda sudah sebutkan bahwa pelajaran pertama itu Al-Qur'an. Nah, Al-Qur'an berkaitan dengan apa namanya tajwid ya, cara membaca Quran, perbaiki bacaan. Kemudian juga memahami maknanya sesuai dengan pemahaman para salafus saleh. Kemudian ikut sekalian eh, kita lanjutkan ke surat-surat yang lainnya.
Nah, kemudian ikhwan sekalian, nih, eh, tafsir berkaitan dengan pendidikan, di antaranya surat Al-Baqarah ayat kedua ya. Dalam surat Al-Baqarah ayat kedua disebutkan apa namanya? Nah, dzalikal kitabu la raiba fihi ya. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Ya. Kitab ini yani Al-Qur'an ya. Nah, la raiba fihi. Tidak ada keraguan fihi di dalamnya. Hudal lil muttaqin, menjadi petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa. Menjadi petunjuk kepada orang yang bertakwa. Nah, jadi eh, Al-Quran hanyalah petunjuk bagi orang yang bertakwa. Ya, kenapa? Karena orang bertakwa itu dialah yang mengimani kitab ini. Ya, nah, takwa ini banyak versi ya perkataan. Di antaranya intisal takwa, intisalul awamir wajtinabun nawahi. Takwa adalah imtisal, melaksanakan orang-orang yang melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, wajibun dan eh, menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, atau definisi yang lain disebutkan bahwa eh, ya, seperti yang dikatakan oleh Ali radhiyallahu an ya, takwa adalah al-khawfu minal jalil ya, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi petunjuk bagi orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, takwa wa al-khawfu minal jalil. Kemudian wal amalu bit tanzil ya, beramal dengan apa yang diturunkan. Jadi kan sunnah, tidak ngarang-ngarang ya. Artinya tidak membuat bid'ah dalamnya. Di al-amal bitanzil. Nah, kemudian ini ada 4 poin ya yang berkata nih sahabat Ali ini ya. Di at-taqwa ya, al-khawfu min al-jalil. Taqwa adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala, wal amal tanzil, kemudian war ridha bil qalil. Ya, ridha dengan yang sedikit. Jadi, ikhwan sekalian, manusia selalu merasa kurang terus ya. Dikasih sekian kurang 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 ya. Makanya beliau menyatakan apa waridha bil qalil ya, ridho dengan yang sedikit ya, dikasih sedikit pun ridho ya. Nah, untuk dapat rezeki sedikit ya ridho. Nah, atau dikasih ya sama yang sudah menikah mungkin ya, dari suami atau suaminya sendiri mendapatkan rezeki dari mengajar misalnya ya, atau dari yang lain kok anu misalnya atau kerja macam-macam kan, ada yang jualan ini jualan itu, dapatnya kok sedikit ya, tetap ridho. Itu ciri orang bertakwa namanya, orang bertakwa ada ridho bil qalil. Kemudian kata sahabat Ali yang keempat, orang yang bertakwa itu adalah wal isti'adadu liyaumir ruhil. Isti'adad, isti'adad itu apa artinya? Bersiap-siap ya, menyiapkan diri liyaumir ruhil, untuk menjemput hari kiamat, hari di mana yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yauma la yanfa'u malu wala banun. Jadi hari di mana tidak bermanfaat ya harta dan keturunan ya. Antum mungkin punya anak banyak, senang ya tentu ya. Tapi di kala itu ya tidak manfaat ya, kecuali yang yang membawa kepada takwa. Artinya hartanya kalau tidak diinfakkan dan yang benar untuk thalabul ilmi, untuk hal-hal lain ya, diinfakkan untuk kemanfaatan ya tentunya. Nah, atau anak-anak yang soleh ya, solehah, ini tentu bermanfaat, tapi di luar itu tidak manfaat ya.
illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang Allah dengan hati yang salim, hati yang selamat. Hati yang selamat adalah hati yang tidak tidak ada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada apa namanya hawa nafsu dan sebagainya, tunduk patuh hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi di sini jelas ya, para salaf terdahulu juga menjelaskan bahwa orang yang bertakwa itu seperti orang yang berjalan di padang duri. Ya, ini itu bisa baca dalam kitab Min Akhlaqis Salaf. Yang Min Akhlaqis Salaf disebutkan bagaimana orang-orang bertakwa itu orang yang berjalan seperti di padang duri. Ya. Hati-hati sekali, takut kena duri, kan gitu ya. Dia berjalan di padang duri, dia mana kira-kira ada duri dia tidak injak. Ya. Jadi sangat hati-hati sekali untuk melangkah, ya, takut terinjak, kan gitu ya. Jadi sekalian seperti itulah kaum muslimin ya. Jadi apa namanya bertakwa adalah tuntunan ya, karena orang bertakwa itu disediakan beri uiddatil muttaqin ya. Jadi apa namanya surga itu seluas langit dan bumi ya. Nah, uiddatil muttaqin disediakan bagi orang-orang bertakwa. Alladzina yunfikuna bis-sarra wad-dharra wal kadhimina al-ghaidh wal 'afina 'anil nas. Nah, di ayat tersebut disebutkan orang bertakwa adalah yunfikuna fis-sarra, ya, mereka berinfak di kala lapang dan sempit. Ya, kalau lapang dia bersedekah banyak, kalau sempit juga sedekah tapi sedikit. Kemudian wal kadhimin al ghaid, orang yang menahan amarah. Jadi kadang kita ada masalah ya, baik dengan teman, baik dengan tangga, misalnya dengan istri atau dengan suami, dengan anak-anak dan seterusnya. Kadhimin al ghaid, bisa menahan amarah. Ya, Rasulullah menyatakan kalau kita marah maka eh, wudhu misalnya, atau kalau marahnya berdiri duduklah, kalau masih marah juga tidurlah gitu ya. Saking dianjurkan untuk bagaimana tidak eh, membahayakan yang lain, ya, tidak ngamuk, tidak, ya, dan sebagainya. Jadi ya itulah ya. Tapi respon ada orang marah juga ya. Rasulullah SAW kalau beliau marah, beliau mukanya merah. Ya, beliau tidak berkata-kata. Ini beda dengan kita ya. Kadang, ya, memang ya kita harusnya meneladani beliau. Jadi kalau beliau marah itu mukanya merah. Ya, mukanya merah, tidak berkata-kata. Jadi beliau menyatakan kul khairan aw liyasmut, kata yang baik atau diam. Ya, kalau nggak bisa ngomong baik ya udah diam aja. Ya. Nah, jadi beliau lebih ke nasihat. Misalnya ketika melihat anak tirinya, ya, beliau kan istrinya banyak ya. Nah, beliau menyatakan apa? Ya gulam, samillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik. Ya. Nah, ini anaknya Ummu Salamah ya, anaknya Ummu Salamah itu dia makan sambil jalan-jalan ya. Dan maka beliau menyatakan, ya gulam, wahai gulam, anak kecil ya, nduk, saya mungkin orang Jawa ya. Samillah ya. Kalau makan jangan lupa baca basmalah, bismillah gitu ya. Wa kul biyaminik, kemudian makan dengan tangan kanan. Jangan makan dengan tangan kiri. Ya, dari selain disebutkan apa namanya? La takul bishimal, la takul bishimal. Lihatlah syaitan yakul bishimal. Jangan makan dengan tangan kiri karena syaitan makan dengan tangan kiri. Ya, jadi kita dianjurkan untuk tayammun ya, apa namanya? Makan melakukan hal yang baik itu dengan tangan kanan. Itu di antaranya makan ya. Wakul biyaminik, makan dengan tangan kananmu. Wakul mimma yalik, ya, makan yang dekat. Maksudnya makan itu jangan jalan-jalan, ya, habis makan udah di situ aja sampai selesai, ya. Tidak kemudian lompat sana, keliling sana, keliling sini, jangan. Ya, itu nah adab Islam tidak membolehkan, ya. Ya, seperti itu. Ikhwan sekalian, makanya itulah panduan ya. Hudan lil muttaqin. Jadi dzalikal kitabu la raiba fih. Ya, Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya karena ini firman Allah SWT. Ini petunjuk kita kaum muslimin ya. Di Al-Quran ini adalah pun petunjuk bagi orang bertakwa. Nah, orang-orang kafir nanti tidak mengimani karena dia bukan seorang yang muslim ya. Jadi disebutkan bahwa di Al-Quran disebutkan apa? Bahwa
apa namanya, Inna dina indallahi Islam ya. Ini surat terakhir yang turun ya. Inna dina bukan akhir tapi hampir hampir terakhir ya. Inna dina indallahi Islam. Inna dina indallahi, sungguhnya agama yang benar menurut Allah adalah Islam. Wa may yabtaghi Islam dinan fala yuqbala min. Dan siapa yang memeluk selain agama Islam, fala yuqbala min, tidak akan diterima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Kelak di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Rugi. Nah, jadi guys sekalian, bahwa berbahagia antum semua, kita semua ya, berbahagia dilahirkan dari bapak ibu muslim, masya Allah sekarang menjadi seorang muslim, dan wala tamutunna illa wa antum muslimun, janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim ya. Nah ini apa namanya, perkara yang sangat kita pedulikan ya. Ku anfusakum wa ahlikum naro, jagalah dirimu, wa ahlikum dan keluargamu, naro, dari api neraka, dari neraka. Jadi kita harus jaga betul bagaimana para salaf terdahulu misalnya gitu ya, melewati suatu jalan sementara ada musik misalnya, maka ditutuplah telinga anaknya misalnya gitu ya, saking eh, menjaga untuk bagaimana tidak ada syubhat ya, tidak ada yang haram ya misalnya yang masuk ke dalam pikiran kita. Nah, itu sekalian, eh, ya ini berkaitan dengan pendidikan. Jadi pendidikan ini tentu sangat penting ya. Makanya pendidikan Islam mengacu kepada Al-Quran. Ya, tidak mengacu kepada yang lain, kepada filsafat atau tidak, jangan ya. Di Islam, ya, sebagaimana Rasulullah menyatakan, taraktu afikum amrain, telah aku tinggalkan dua perkara. Dan tadillu abada, tidak akan pernah tersesat kalian selamanya. Ma in tamassaktum bihima, selama kalian berpegang teguh dengan keduanya. Ya, jadi selama kita berpegang teguh dengan Al-Quran Sunnah, maka tidak akan tersesat. Tapi orang-orang yang tidak mau dengan Al-Quran Sunnah, ya sesuai dengan pemahaman para salaf terdahulu, maka mereka ya akan tersesat. Ya, baik ikhwas sekalian, eh, kita masih ada waktu, mau kalau ada pertanyaan ya. Jadi sekali lagi bahwa eh, tafsir Tabawi ini kita mengupas ayat-ayat Al-Quran ya, yang berkaitan dengan dunia pendidikan. Ya. Jadi pendidikan harus sumber dari Al-Quran. Ya, apalagi pendidikan TAI ya, pendidikan bahasa Arab. Ya. Semua mengacu kepada Al-Quran, tidak boleh keluar dari hal-hal yang sudah digariskan ya. Ya. Rasulullah taraktu fikum, tidak, saya aku telah tinggalkan dua perkara, kalian tidak akan pernah tersesat selamanya. Nah, ma in tamassaktum bihima, selama kalian berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Baik, ibu sekalian, kita kupas lagi yang lainnya. Kemudian ya, jadi pendidikan tujuannya untuk menumbuhkan keimanan dan ketakwaan. Dan keimanan. Kemudian tafsir berkaitan dengan eh, pendidikan At-Tarbawi ya, ambil dari surat yang lain. Az-Zumar ya, ayat ke 9 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Amman huwa qanitun ana al-lail sajidan wa qa'iman yahdharu al-akhirata wa yarju rahmat rabbih. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Innama yatadzakkaru ulul albab. Baik. Di sini disebutkan amman huwa qanitun ana al-lail. Apakah eh, orang yang orang-orang musyrik itu lebih beruntung ya, atau orang yang beribadah di waktu malam ya dalam keadaan bersujud
berdiri takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Qaim yahdharul akhirah, mereka takut dengan azab akhirat. Wa yarju rahmat rabbih, dan mereka berharap rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kul katakanlah, hal yastawi alladziina ya'lamuna wal ladziina la ya'lamun. Ya, katakanlah wahai Muhammad, apakah apa namanya? Sama orang yang mengetahui hak-hak Allah, ya, dengan orang yang tidak mengetahui hak-hak Allah. Samakah orang yang ya mengetahui perintah-perintah Allah dan larangan-larangannya dengan orang yang tidak mengetahui perintah-perintah Allah dan larangannya. Ya, ini apa namanya, suatu hal yang jawaban dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Di bawah orang-orang muslim yang mereka mengetahui akan hak-hak Allah, ya, eh, ini jauh lebih mulia, ya, daripada orang-orang kafir, walaupun orang kafir tersebut mungkin bergelimang apa, harta misalnya. Yang mana hadis Nabi SAW menyebutkan, beliau menyebutkan apa, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu adalah sijnul mu'min, ya. Sijin, apa makna sijin? Penjara, ya, penjara. Penjara apa penjara itu? Ya penjara, ya, dibatasi, ya. Jadi seorang muslim nggak boleh berzina, seorang muslim nggak boleh minum khamr, ya, seorang muslim nggak boleh makan babi, seorang muslim banyak batasan-batasan, ya. Wa jannatul kafir, dan surga bagi orang kafir. Orang kafir bebas silakan. Tapi surganya mereka di sini, ya. Mungkin ada yang usia cuma 40 tahun, 60 tahun, 90 tahun, ya. Tapi cuma di sini. Nah, ketika mereka sudah masuk ke alam kubur, sudah meninggal, maka apa yang terjadi? Mereka mengalami azab kubur, ya. Dan nanti ketika kiamat tiba, mereka akan berada di neraka, jahanam, ya. Abadan abada, selama-lamanya. Ya, selama-lamanya mereka berada di mana? Di neraka. Ya. Maka ikhwan dan akhwat sekalian, ah, ya, kita dalam kitab tauhid juga disebutkan bahwa haram hukumnya seorang muslim mengidolakan orang kafir, ya, mengidola. Korea, Korea apa namanya? Artis Korea atau apa, ya, nggak boleh lah, ya jus. Atau artis sepak bola misalnya lah, ya jus. Nggak boleh kita mengidolakan mereka. Ya, ya, idola kita adalah ulama, idola kita adalah nabi, kan gitu, ya. Jadi tidak ada idola-idola selain, ya, kepada sesama muslim. Ya, ya, jadi ada al-wala, ada al-bara. Ya, al-wala itu artinya apa? Kita setia, setia dengan kaum muslimin. Ya, kita boleh mengidolakan para ulama-ulama kita. Ya. Bara, bara itu artinya berlepas diri kepada siapa? Kepada orang-orang kafir. Ya, orang-orang kafir. Jadi berlepas diri dengan mereka. Nah, jadi termasuk orang munafik juga, ya. Jadi dalam kitab, ya, Tauhid disebutkan bahwa mereka kaum muslimin, ya, kita semua itu haram hukumnya mengidolakan al-fusaq wal kufar, mengidolakan orang-orang fasik dan mengidolakan orang-orang kafir. Nauzubillah wal iyadzubillah, ya. Jadi walaupun dia cantik, walaupun dia mungkin tampan, ya, walaupun dia kaya, nah, ya, bahkan apa, crazy rich misalnya, sangat kaya, kaya justru nggak boleh kita tunduk kepada mereka. Ya. Nah, bermuamalah silakan, tapi tidak boleh kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi, ya, innamat ta'atu fil ma'ruf. Kalau dia misalnya tahu jadi pemimpin, misalnya jadi Pak RT, jadi Pak RW misalnya, innamat ta'atu fil ma'ruf. Kemudian itu ketaatan dalam perkara yang ma'ruf. Ya, perkara yang ma'ruf, yang sesuai dengan syariat boleh ikut. Tapi yang menyelisih syariat ditolak. Hatta walaupun orang tua kita misalnya, ya, menyuruh misalnya mencuri, menyuruh apalah, ya, nggak boleh ikut. Ya, nggak boleh ikut. Jadi sekali lagi, ya, hanya apa namanya, kepada Allah salah kita berserah, ya, kepada aturan Allah kita berserah, apa yang boleh menurut syariat, menurut Allah Subhanahu wa taala,
jalankan. Apa yang tidak sesuai, tinggalkan. Begitu ya. Nah, ikhwan dan akhwat sekalian, kita lanjutkan ya. Jadi Az-Zumar ayat ke-8 ini adalah jawaban Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan apa perbedaan orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui. Orang yang mengetahui hak Allah Subhanahu wa taala tentu tidaklah sama dengan orang yang tidak mengetahui hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, innama yatadzakkaru ulul albab ya. Sungguhnya hanya orang-orang yang berakal ya, yang disebut dengan ulul albab yang dapat menerima pelajaran ini ya. Jadi yang bukan ulul albab tidak bisa menerima ya. Dalam Al-Quran di ayat yang lain disebutkan siapakah ulul albab alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila ya ila akhiril ayat. Jadi ulul albab itu orang yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan. Nah, kita dulu ya. Allahu Akbar. Jelas ya. Nah, Bapak sekalian kita coba lanjut ke tafsir surat yang lain, surat Luqman ya. Hmm. Baik. Surat Luqman ayat ke-12 di sini disebutkan walaqad atayna Luqmanal hikmata an yashkur lillah wa may yashkur fa innama yashkur nafsih wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Ya, jadi eh, di ayat ke-12 ini disebutkan bahwa dan sungguh kami telah berikan hikmah kepada Luqman ya. Anishkur lillah ya, bersyukurlah kepada Allah ya, berterima kasihlah kepada Allah. Wa may yashkurillah, dan siapa yang bersyukur kepada Allah, eh, fa inna ma yashkur nafsih, maka sungguhnya dia telah bersyukur untuk dirinya sendiri. Wa man kafara, bang siapa yang ingkar ya, yang kufur tidak mau bersyukur, fa innallaha ghaniyyun hamid, sungguhnya Allah maha kaya dan maha terpuji. Nah, ikhwas sekalian, di ayat ini dijelaskan ya bahwa ya seorang mukmin, ya seorang muslim, ya banyaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Rasulullah juga memberikan himbauan kepada kita, unduru ila man huwa asfala minkum. Ya, unduru, perhatikanlah kalian, ila man huwa asfala minkum, pada orang yang lebih rendah perolehannya daripada kita, pada kalian ya. Jadi maksudnya bahwa kalau kita merasa kurang ya, nah kita harus perhatikan bagaimana orang lain ada yang lebih kurang lagi daripada kita ya. Alhamdulillah antum misalnya belajar di Stigma, Masya Allah ya. Dosen-dosen bawa kitab, bawa
ya, tafsir-tafsir sesuai pemahaman para salaf. Bagaimana kalau misalnya kita belajar di tempat lain, ya, di mana di UIN misalnya ya, atau di sekolah-sekolah tinggi swasta yang bukan salaf, masya Allah, ya buat ikhtilat. Kemudian di sana pemahamannya banyak yang syubhat yang campur dengan liberalisme, campur dengan ya, Mu'tazilah dan sebagainya, ya banyak campur baur, ya, pemikiran-pemikiran yang aneh-aneh, ya. Dan alhamdulillah antum semua berada di Istigma, ya, masya Allah kita tidak mengajarkan itu. Nah, jadi ini suatu hal yang sangat baik. Maka bersyukurlah, ya. Anishkur lillah, berterima kasih kepada Allah SWT. Wa may yashkur fa innama yushkur nafsih. Siapa yang bersyukur maka sungguhnya dia bersyukur darinya, bahwa seorang yang bersyukur itu dia hatinya tenang, ya hatinya tenang, tidak sedih, ya. Makanya Rasulullah menyatakan ajaban li amril mu'minin kullu amruhu lahu khair. Sungguh menakjubkan pribadi seorang mukmin. Kullu amruhu lahu khair. Segala urusannya baik. Ya, segala urusannya baik. Gak ada yang buruk, semuanya baik. Masya Allah. Jadi sekalian, eh, apa namanya, ya orang mukmin. Nah, mudah-mudahan kita semua mukmin, ya. Jadi orang mukmin itu dia selalu eh, apa namanya, berserah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, apapun yang baik, yang diterima tentu senang, ya. Walaupun buruk menurut kita, sungguhnya itu baik menurut Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya ada orang-orang yang kadang ya tidak mensyukuri, ya, bahkan dalam anjuran yang ya contoh Rasulullah SAW ketika dia menemui sesuatu yang kurang baik, ya. Nah, atau kalau tanya kayak hal, nah, ketika misalnya sakit, ya, jawabannya gimana? Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal, ya. Kita bersyukur pada Allah SWT. Kenapa? Karena nikmat Allah itu sangatlah banyak, ya. Dan walaupun mungkin ada kekurangan dari apa ya namanya, ketidaksukaan dari takdir Allah Subhanahu Wa Taala, misalnya kurang disukai karena ini, tapi sungguhnya banyak hikmah yang baik yang bisa kita terima, yang bisa kita apa namanya, ambil hikmahnya, ya. Nah, dan sejatinya, ya, Rasulullah juga menyatakan wala tanzuru ila man huwa fawqakum, ya, wala tanzuru, jangan kalian lihat, ya, ilaman huwa fawqakum, pada orang yang lebih besar perolehannya, ya. Nah, mungkin ada orang yang lebih besar perolehannya daripada kita misalnya, ya, tidak perlu dibandingkan, ya. Mungkin dia ada hal-hal lain yang kita tidak mereka tidak miliki dari kita, misalnya ada, misalnya gini, ya, eh, yang kuliah di Timur Tengah misalnya, ya, kuliah Timur Tengah, masya Allah mungkin banyak ilmunya, tapi jangan kira ada juga yang lulus dari Timur Tengah, ya, mungkin nilainya banyak yang merdut, ya, tidak sampai lulus, atau ya makbul makbul sehingga tidak tidak bisa eh, apa namanya, mengambil ilmu darinya. Nah, misalnya seperti itu, masya Allah, ya. Atau setelah S2 di sini atau S3 di sini tidak bisa menulis tesis sehingga nggak molor, ya, tidak lulus sampai 2 kali renim misalnya. Renim itu artinya diulang lagi, ya. Kalau misalnya S2 itu 2 tahun, sampai 4 tahun belum lulus, ya, 2 tahun, nah 2 tahun maksimal, misalnya 4 tahun maksimal, ya, terakhir S2, itu belum lulus. Nah, hasilnya di renim, mulai dari nol lagi, sampai ada yang sampai renim 2 kali, masya Allah, ya. Ini contoh, ya, bahwa mungkin di Indonesia ada kekurangan, tapi sungguhnya dalam administrasi lebih kuat, ya, bisa lulus tepat waktu dan sebagainya. Jadi bersyukurlah apapun yang kita terima, apapun yang kita alami, bersyukurlah, ya. Bahkan Rasulullah menyatakan apa? Kalau kita ditimpa suatu hal yang tidak disukai, katakanlah qadarallahu ma syaa fa'ala. Qadarallahu ma syaa fa'ala. Ya, apa yang Allah takdirkan, ya, apa yang Allah kehendaki, nah, tentu akan terjadi, ya. Dan tentu muhasabah juga apa yang kurang dari kita, ya, apa yang kurang, nah, itu diperbaiki dan terus diperbaiki. Di anishkurillah fa innama yashkuru li nafsi. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Baik, sekalian, ini sudah komat, ya. Nah, Ana harus izin dulu sebentar, nanti lanjut setelah ini. Nah, Ustaz. Nanti ke depan.
Eh, Cuman mungkin tadi ada yang belum masuk. Siapa yang barangkali Sofia Aulanisa mau juga Mbak? Nah, ini takut anu ya. Kemarin tuh ada yang kita kasih izin ya, tidak dialpakan tapi merasa masuk. Nah, ini kita pengen tabayun ya. Nah, ini sebelum kita pastikan siapa saja yang mungkin tadi belum sempat di absen baru masuk siapa? Ada Sofi, ada Enwison, ada nggak orangnya itu? Naam Ustaz. Nah, itu. Nur Ain. Oh, mau juga, alhamdulillah ya. Tadi ya, nggak ada ya. Apa Ustaz Sofi itu izin baru pulang dari rumah sakit Ustaz. Oh, gitu. Dan HP-nya lobet, mati mati lampu di rumahnya. Nah, kalau Sofi Aulianisa mau juga? Nggak. Sofi yang tadi Ustaz baru pulang dari rumah sakit. Oh, izin. Iya, iya. Iya. Nah, baik. Terus kalian, kita, oh, kalau Najwa mau juga nggak? Najwa Lupita. Kan Ustadz Najwa terkendala sinyal, jadi sempat nggak bisa masuk. Terkena sinyal, tapi orangnya gimana? Nggak bisa akses berarti ya? Iya, tadi udah dicoba berkali-kali tapi nggak bisa masuk. Oh, 16. Nah, Insya Allah ya. Allah, Masya Allah. Ustadz Eh, Afan, iya ya. hari Satun hadirah Ustadz. Enam. Ya, hadir. Tadi anak cek di si akad tertulis izin Ustadz. Oh iya, iya, iya. Itu maksudnya. Karena biasanya nggak izin pun dikasih izin ya. Eh, tapi Alhamdulillah yang tadi 2 orang izin. Terus sekarang udah ini kok. Coba cek lagi. Sudah nah hadirkan kok. Oh, injil Ustadz, anak cek. Nah, ya. Jazakumullah khairan Ustadz. Mbak Yakun. Afwan Eh, Ustadz, ya. Sofia Ulianisha sudah hadir Ustadz. Oh sudah hadir. Alhamdulillah. Oh ya. Syukron Hmm, Ustadz. nah, Afwan. Terus so Najwa belum ya berarti ya? Tadi terkendala 6. Ibu sekalian. Ya ini perlu anu ya, karena tidak ingin merugikan antum ya. Tapi kalau mau betul-betul hadir nggak apa-apa kita hadirkan ya. Hmm. 6. Eh, baik, kita ke Azumar tadi. Azumar ada beberapa yang belum kita bacakan. Mohon maaf. Lukman maksudnya. Surat Lukman ayat ke-13. Hmm. Berikutnya ini ayat ke-14 sekarang ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa wasainal insanu biwalidayhi حملته أمه وهنا على وهن ya. وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير ya. Kemudian wasainal insan dan kami perintahkan kami wasiatkan kepada manusia ya, eh, biwalidayhi nah, untuk berlaku baik kepada kedua orang tuanya. Hamalathu ummuhu, ibunya telah mengandungnya. Ya. Wahnan ala wahnin. Ya. Dalam keadaan apa namanya lemah dan terus lemah. Jadi maksudnya ibunya itu selama 9 bulan kurang lebih ya. Itu telah mengandung dalam kondisi yang lemah. Ya. Lemah yang bertambah-tambah. Wa fisaluhu fi amain. Kemudian dia telah menyusuinya. Fi amain dalam waktu 2 tahun ya. Amain. Ya. Fi amain dalam waktu 2 tahun. Biasanya keumuman menyusui itu kurang lebih 2 tahun ya. Anishkurli wali walidaik. Bersyukurlah kepadaku. Ya. Wali walidaik dan berterima kasihlah kepada kedua orang tuamu. Ya mungkin ibu yang menyusui tapi bapaknya yang pontang-panting cari maisha ya. Nah, jadi dua-duanya ini punya jasa yang besar kepada anak. Makanya Allah Ta'ala berfirman untuk maksudnya menghimbau kepada kita semua ya untuk berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Kemudian berterima kasih kepada orang tua dengan berbakti kepada keduanya. Ya.
Ini adalah pendidikan ya. Jadi pendidikan itu adalah pendidikan akhlak terutama. Nah, jadi wali-walidayk, ya kepada orang tua kita harus baik, menyambung silaturahim, menyambung silaturahmi ya, silaturahim, yang mengunjungi mereka. Kalau jauh ya bisa nelpon ya. Jangan lupakan mereka, jasa-jasanya sangat besar. Ilayyal masir, kepadamu, ya misalnya ilayya kepadaku ya, al masir tempat kembali. Jadi maksudnya kelak akan semuanya dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berlaku baik akan dibalas dengan kebaikan. Tapi kalau kita melakukan keburukan, kita tidak mau bersyukur kepada Allah taala atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang Allah taala berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Jika kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, la tuhsuha, tidak akan bisa menghitungnya saking banyaknya nikmat Allah taala. Nah, jadi ikhwan dan akhwat sekalian, nah, maka dari itu ya pendidikan ya, ya maksudnya pendidikan kita dari kecil sampai besar, bahkan sebelum ya kalau misalnya ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Utlubul ilma minal mahdi ilal lahad." Sudah ilmu sejak buayan. Buayan itu dari kecil sekali, dari buayan, dari bayi ilal lahad sampai ke liang lahat. Ya. Jadi artinya bahwa pendidikan senantiasa harus membuahkan akhlak yang baik, membuahkan bagaimana menjadi pribadi yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya bukan pribadi-pribadi yang lalai. Ya, jadi ketika adzan kumandangkan bagi laki-laki datang ke masjid, bagi yang akhwat juga segera kalau tidak ada uzur ya, kalau ada uzur mungkin kita jeda sebentar ya seperti sekarang ini bentar lagi kita tutup ya. Habis ini silakan bisa sholat zuhur bagi yang tidak berhalangan ya, kecuali yang ada haid atau yang lain, nifas misalnya. Nah, maka ada halangan untuk tidak sholat ya. Nah, ikhwan dan akhwat sekalian, kita cukupkan di surat Luqman ayat ke-14. Insya Allah kita lanjutkan pekan depan insya Allah ta'ala. Monggo nanti kalau ada yang mau presentasi pekan depan boleh ya, tapi kalau nggak ada mau anda lanjutkan seperti sekarang ini. Naktafi bihada wa insya Allah nastamir fi fursa ukhra. ونسأل الله سبحانه وتعالى بدعاء كفارة المجلس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah